Google Cendekia juga bisa. Google Cendekia ya. Jadi kita bisa mencari karya ilmiah dari Google biasa. Itu bisa juga ya, akan tetapi untuk disaring ya, untuk penyaringan yang lebih baik, maka sebaiknya kita menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia ya. Sama saja sih hasilnya ya. Google Scholar itu nama bahasa Inggrisnya, Google Cendekia nama bahasa Indonesianya ya. Misalnya kita ingin mencari satu tulisan ilmiah yang berbahasa Inggris mengenai topik manajemen pemasaran. Ya. Manajemen pemasaran jangan kita cari seperti ini. Ya. Jika kita cari manajemen pemasaran dengan bahasa Indonesia, maka hasilnya adalah artikel-artikel berbahasa Indonesia. Ya. Jika kita ingin mencari artikel yang berbahasa Inggris, tentu saja kita harus mencari dengan kata kunci bahasa Inggris juga. Ya. Manajemen pemasaran bahasa Inggrisnya apa? Marketing management. Marketing management ya. Cukup itu saja marketing management, kemudian kita coba cari ya. Kita coba cari. Kemudian di sini di sebelah kiri ya adalah pilihannya. Kapan artikel-artikel ilmiah yang mau kita cari itu ya, tahun berapa yang akan kita cari. Misalnya sejak 2017. Otomatis kita akan menemukan lebih banyak artikel ilmiah. Kalau kita ingin mencari yang lebih baru, bisa kita mencari sejak 2020 atau sejak 2021 ya. Misalnya sejak 2021. Ini yang terbaru. Ya, maka akan berganti ya. Hasil pencariannya pun akan berganti. Ini adalah artikel-artikel ilmiah yang terbit di tahun 2021. Berarti sangat recent ya, sangat terkini ya. Kita lihat di sini apa yang menarik Mbak Ilma sebagai mahasiswa dari konsentrasi manajemen pemasaran. Ya. Misalnya di sini ada tulisan karya ilmiah ya, judulnya Industrial Marketing Management Digital Media Optimization for B2B Marketing. Menurut Mbak Ilma ini menarik atau tidak? Ya. Coba Mbak Ilma perhatikan dari judul-judul ini yang biru, ini adalah judul-judulnya yang biru ya. Mana sih yang menarik bagi Mbak Ilma? Dan perhatikan di sebelah kiri ini ya, jika ada seperti ini PDF ya, PDF. Ini artinya kemungkinan besar kita bisa mengambil tulisan itu secara utuh. Jadi ini semua bisa kita ambil secara utuh tulisannya. Karena tidak semua karya ilmiah bisa diambil secara utuh. Ada yang hanya abstraknya saja, dan kalau mau mengambil secara utuh kita harus bayar. Ada yang $30, ada yang berapa dolar. Nah, kita harus bayar dulu baru. Tapi kita ada trik juga supaya kita tidak usah membayar. Nanti dengan melalui situs-situs yang menghack karya ilmiah itu bisa ya. Kemudian mana kira-kira yang apa sih dalam segi pemasaran yang menarik bagi Mbak Ilma? Misalnya apa? Dari segi pemasaran tuh apa sih yang menarik? Tentang apanya? Tentang marketingnya. Tentang marketingnya ya, gimana? Marketing manajemen apa misalnya kalau strateginya ya misalnya. Manajemen
Strategic marketing management. Kalau ini pemasaran strategis ya. Nah, kita lihat di sini ada judul-judul ya yang kira-kira mana yang kalau ada tulisan seperti ini literatur review ya, literature review itu berarti tulisan itu mereview tulisan-tulisan di semua dokumen ya tentang judul itu ya. Jadi kita lihat mana kira-kira yang menarik nih bagi kita nih. Jadi ini banyak sekali artikelnya ya, sampai berapa artikel kita cari tadi tuh. Ya. Ada 14.900 hasil pencarian. Jadi kita nggak usah bingung. Misalnya di awal ini tidak ada yang menarik bagi kita. Aduh, kok aku nggak trek ya. Coba klik nomor 2 ya. Strategic Directions of Development of Innovative Marketing in the Market of High Technologies. Strategic Human Resource Management and Internal Marketing on Enterprise Performance. Jadi ada yang disebut internal marketing, marketing internal. Dihubungkan dengan SDM, SDM strategis. Oh, kurang menarik misalnya. Ini aja Bu, Strategic Management in Marketing, a game theoretic approach ya. Strategic Management, manajemen strategis di dalam pemasaran. Ya, suatu pandangan teori game. Wah, ini asik nggak nih ya? Kalau asik ya, kita klik yang di sebelah kirinya. Mana nih Mbak yang kira-kira boleh nih? Nah, kalau ada tulisan book, ini berarti buku. Ya, itu berarti buku. Biasanya jarang sih kita bisa dapat buku secara utuh ya. Kalau artikel ilmiah kita bisa dapat. Strategi pemasarannya, Miss. Sekarang kita ganti aja search-nya di sini marketing strategy. Ya. Kita ganti keywords-nya misalnya jadi marketing strategy implementation misalnya ya. Coba Miss, marketing strategy implementation. Sosial media strategi, marketing strategi. Ini ya, sosial media marketing strategi. Wah, ini nih. Coba Miss, ini menarik banget kayaknya Miss, kita lihat ya. Apakah bisa diklik? Kita lihat yang ini, apakah bisa diklik? Ini boleh kita langsung klik, atau kita copy aja. Copy link address, kemudian kita buka tab baru juga boleh ya. Kita tab baru, kemudian kita paste. Oh, ternyata hasilnya seperti ini ya. Apakah kita sudah dapat secara lengkap tulisannya? Ternyata belum, sepertinya belum ya. Belum. Oh, sudah sih, tapi ini tidak berbentuk PDF ya. Ini sudah sih, tapi tidak berbentuk PDF. Mungkin kita bisa download PDF-nya biar enak bacanya ya. Kita download PDF-nya ini, download PDF. Nah, udah dapat. Sudah dapat ya. Social media marketing strategy. Nah, misalnya Mbak Ilma ingin membuat karya ilmiah yang judulnya mirip-mirip seperti ini ya. Ini judulnya nih artinya apa sih? Kita
sorot saja semua ya. Kita blok, kemudian kita copy, ya, Ctrl C, kemudian kita ke Google Terjemah atau Google Translate. Google Terjemah, ya. Kita klik yang di bawah sini ya, Google Terjemah yang di sini supaya lebih banyak ya. Kemudian kita pastekan ke sini, ini judulnya apa sih artinya? Oh, strategi pemasaran medsos, definisi, konseptualisasi, taksonomi, validasi, dan agenda masa depan. Oh, ini kayaknya oke juga nih judulnya ya. Oke, aku mau bikin satu makalah yang berjudul strategi pemasaran media sosial. Definisinya. Kita bikin strategi pemasaran medsos. Kita buat judulnya di sini huruf besar semua, tidak apa ya. Strategi pemasaran media sosial. Nanti ini boleh kita tambahkan misalnya, karena kan judulnya tidak boleh sama ya, sosial misalnya dikaitkan dengan apa ya. Jadi tulisanmu tidak boleh sama dengan tulisan yang sudah ada ya. Kita beri di sini misalnya bold ya. Karya siapa misalnya kan. Oleh ya. Mbak Ilma ya. Misalnya Ilma binti Fulan. Apa kan ya? Nanti di sini ada abstrak. Abstraksi. Abstraksi apa ya? Ini adalah ringkasan dari tulisannya. Kemudian di sini nanti ada pendahuluan. Bab 1 biasanya pendahuluan ya. Kemudian ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ya. Pemasaran adalah bla 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 ya. Media sosial adalah bla bla bla. Strategi pemasaran media sosial. Nah, mungkin di bagian ini kita bisa ambil dari tadi, yang dari website tadi ya. Bisa kita ambil dari tulisan tadi. Kita lihat tadi hasilnya. Jangan Anda baca semua dari atas sampai bawah ya. Dari atas sampai sini baca. Sedangkan itu berbahasa Inggris, nanti Anda jadi pusing. Boleh Anda scanning artinya cuma lihat-lihat aja dari atas. Lihat aja, oh dia ada defining SMMS ya. Sosial media. Ya. Kemudian ada apanya lagi sih di sini? Oh, dia ada bagan. Figure 1, a conceptualization of the process of developing social media marketing strategies. Oh, sedikit aja kita lihat gini ya, ada apa sih di sini kalau kita udah tahu, udah dapat gambaran gitu ya. Oke lah, sekarang kita terjemahkan aja abstraknya. Abstrak adalah ringkasan. Ya, kita copy semuanya abstrak ini. Kita copy, kita ingin tahu isinya, karena ini kan berbahasa Inggris ya. Kita ingin tahu isinya, kita pergi ke mana? Google
terjemahan lagi. Yang tadi dihapus, kita ganti dengan yang ini. Kita lihat. Kita lihat di sini. Menurut Mbak Ilma, apakah penerjemahannya sudah betul atau masih bisa diperbaiki atau agak janggal atau seperti apa? Mungkin masih bisa diperbaikin. Iya, masih bisa diperbaiki. Maksudnya biar nggak sama persis. Kita lihat kan, meskipun penggunaan medsos menjadi semakin penting sebagai komponen portfolio perusahaan, penelitian hanya sedikit, ya. Itu kok apa? Itu kita kalau kita lihat, maka di situ tidak ada titik, tapi sudah berakhir ya di bahasa Indonesianya ya. Udah enter lagi. Betul. Jadi kita harus enter di sini ya. Bentar. Jadi coba kita enter di sini ya. Karena di sini kan penelitian hanya sedikit. Kita lihat di sini yang baris pertama, yang line pertama, although social media use is gaining increasing importance as a. Ini sepertinya udah selesai sih kalau di sini ya. Maksudnya memang tidak cukup, jadi dia ke bawah. Tapi untuk di sini masih ada sisa ruang di sini ya. Setelah has masih ada sisa ruang, tapi kenapa tidak ke atas? Coba kita di sini kita delete. Di sini kita delete. Jadi kita letakkan kursornya setelah huruf S ya. Kemudian kita klik tombol delete. Ya. Oh, ternyata dia memang sudah. Perhatikan ada perbedaan ya. Setelah kita delete, tadi kan kita delete ya. Ini kita delete ya. Kok enter. Setelah kita delete, kemudian kita perbaiki, itu kan has systematically jadi bersatu ya. Kan keliru tuh, kita kasih spasi. Nah, setelah kita kasih spasi, yang tadinya penelitian itu di atas, sekarang sudah ada perbaikan ya. Sekarang kita rapikan dulu teks bahasa Inggrisnya. Untuk yang ketiga, untuk baris yang ketiga, systematically consolidated and extended knowledge on social media, ini sepertinya tidak perlu ya, tidak perlu kita delete di sini karena ini udah full ya. Social Media Marketing Strategies atau SMSS. Oh, ternyata SMMSS ya. Itu artinya adalah Social Media Marketing Strategies. Strategi pemasaran sosmed ya. To fill this research gap, nah ini masih banyak ruang kosong. Artinya mungkin kita bisa delete di sini, kita delete ya. Delete di sini, delete ya. Kita coba klik delete, klik. Itu jadinya bersatu begitu, kita kasih spasi. Nah, ada juga perubahan di sini. Kemudian baris keempat sudah sempurna, baris kelima kita lihat. This is followed by conceptualization of the. Oh, ini pasti bisa kita delete ya. Boleh kita kasih spasi dulu, kemudian kita delete. Nah, naik ke atas, dia ada perubahan di sini juga. Kemudian yang berikutnya, kita delete di sini. Tapi di sini ada next ya. Tapi kan abstrak itu satu paragraf, jadi ini tidak boleh ada terpisah. Semua itu harus jadi satu ya. Berarti ini kita kasih spasi dulu. Kemudian kita delete lagi, delete ya. Nah, ada perubahan lagi di sini. Kemudian yang di sini social commerce tentu saja kita delete lagi.
Ya. Nah, ini sampai social gimana? Kita perlu delete nggak? Coba ya. Oh, ternyata di delete M-nya malah hilang. Tadinya monitoring, berarti jangan di delete ya, karena huruf M-nya nggak boleh hilang ya. Kemudian ini we subsequently delete lagi. Oh, ternyata malah hilang tuh. Malah hilang. Tadi apa ya? Validate ya. Tadi validate bukan sih? Nanti kita lihat dulu. Subsequently validate, betul. Aduh, kita harus ingat ya apa yang kita sebelum kita delete sini, sebelum di sini kita hapus, kita lihat dulu ini hurufnya apa di depan ya. Takutnya nanti kita delete, nggak tahu tadi depannya huruf apa ya. Kita lihat dulu, oh depannya saya ingat huruf V, ya udah V. Berarti ini memang udah nggak bisa di delete lagi. Kemudian ini kita delete lagi, biar dia ke atas gitu loh ya. Nah, terus ini kita delete lagi yang based on. Oke, nah ini kayaknya sepertinya sudah rapih di sininya. Sudah rapih. Coba kita lihat di yang terjemahan bahasa Indonesianya kita lihat. Meskipun penggunaan sosmed semakin penting sebagai komponen portfolio strategi perusahaan, sedikit penelitian telah secara sistematis mengkonsolidasikan dan memperluas pengetahuan tentang strategi pemasaran media sosial. Ya, ini kayaknya kurang pas ya. Mungkin harus ada kata yang ya. Gimana Mbak Ilma? Tuh kayaknya kurang pas ya. Meskipun penggunaan media semakin penting sebagai pembangunan sedikit. Sebentar, mana tadi? Oke. Sedikit penelitian yang telah secara sistematis mengkonsolidasikan dan memperluas pengetahuan tentang strategi pemasaran medsos. Tuh, orang Indonesia tuh suka sekali dengan kata yang. Sementara Google tidak mengenal kata yang ya. Jadi kita harus meletakkan kata yang itu supaya lebih supaya lebih enak dibacanya. Untuk mengisi kesenjangan penelitian ini, pertama-tama kita mendefinisikan SMMS, menggunakan dimensi media sosial dan strategi pemasaran. Oke, jadi ini kurang lebih adalah isi dari makalah itu, ya. Oke, kalau menurut kita di sini oke, ya, oke ini bisa nih masuk ke dalam tulisan saya. Berarti kita ke tulisan yang tadi, kita cari apakah ada bagian dari tulisan ini yang bisa kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita ya. Misalnya di sini. Kalimat nomor 1 bisa kita pakai, misalnya mau kita pakai ya. Ini kalimat nomor 1 ini bisa saya pakai nih. Kalimat nomor 1 ini tulisan dari ini Fang Li Jormalarimo Leonidas C. Leonido ya. Kita lihat ini adalah tulisannya Fang Li ya. Fang Li itu artinya nama depannya Fang, nama belakangnya Li. Kalau ada tulisan seperti ini ID hijau, itu artinya beliau ini bukan penulis sembarangan, tapi beliau sudah memiliki ID Scopus, yaitu satu ID di mana penulisnya itu sudah bisa menuliskan tulisan di jurnal internasional yang bereputasi. Ya. Nanti di sini kita ambil misalnya yang tadi ya, kita mau mengambil kata-katanya 3 orang ini kan karya 3 orang ya. Kata-katanya Li dan kawan-kawan, bilang aja Li dan kawan-kawan ya. Kita mau mengambil perkataan dia yang di kalimat pertama. Kalimat pertama ini apa? Kita lihat kalimat pertama ini
Apa artinya ya? Nah, itu saat tadi saya delete langsung berubah artinya ya. Delete lagi, berubah lagi artinya. Jadi kalau di sini tidak dirapikan, di sini artinya bisa beda. Harus di sini dirapikan dulu, delete ya. Dekade terakhir telah menyaksikan perkembangan interaksi yang kompleks. Kita copy aja dulu, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini, misalnya di paragraf kedua ya. Paragraf yang kedua. Ini kalimatnya janggal dalam bahasa Indonesia ya kan. Dekade terakhir telah menyaksikan perkembangan industri yang kompleks, beragam dan intensif antara perusahaan dan pelanggan mereka melalui penggunaan media sosial. Ya. Kita bikin aja parafrase ya. Perkembangan hubungan yang kompleks atau yang tidak sederhana. Beragam dan intensif antara perusahaan, kita ganti jadi organisasi bisnis ya, dan pelanggan mereka melalui penggunaan sosial media ya, media sosial pada dekade terakhir kita telah menyaksikan perkembangan hubungan yang tidak sederhana, beragam dan intensif antar bisnis dan pelanggan mereka pada dekade terakhir. Ya. Nah, kalau seperti ini kan kata per katanya tidak seperti katanya yang tadi ya, dan lebih bisa dipahami lah ya. Nah, karena ini bukan ide kita, ini idenya tadi Li dan kawan-kawan, maka kita tidak boleh langsung bikin kalimat yang lain ya, tapi kita harus tulis di sini kata siapa. Kata siapa, caranya seperti apa? Kita di sini cek. Tadi tulisannya Li itu, tulisannya si Li, itu cara mengutipnya seperti apa ya. Kita lihat di Google yang tadi. Makanya ini jangan ditutup. Kalau ditutup nanti repot, kamu nyarinya lagi susah ya. Tadi Sili itu tadi di mana nyarinya. Kalau Anda tidak tutup, ini kan tadi kita ambil dari sini ya. Kita lihat di sini ada tanda petik 2. Kita klik saja di sini, maka kita akan dapat cara mensitasinya. Ini ada beberapa jenis gaya sitasi. APA, Chicago, Harvard, Vancouver, kita pilih yang mana? Biasanya sih pilihnya yang APA. Inilah caranya kita mensitasi. Ini nanti kita letakkan di daftar pustaka di paling belakang karya kita ya. Misalnya ini karya kita yang tadi udah kita copy kan yang tadi ya. Daftar di paling belakang nih. Daftar pustaka. Ya, daftar pustaka, maka kita kasih seperti ini ya. Kita kasih seperti ini, biasanya di sini ini ya, aduh gimana? Nah, biasanya begini ya. Biasanya begini. Jadi Li
F, tadi kan namanya F-Li ya. Tadi siapa sih namanya tuh F? Tadi itu namanya adalah si, mana tadi? Nama depannya adalah Fang Fang, ya. Fang Fang Li. Namanya kan Fang Fang Li. Tapi kalau tadi di kutipan itu, jadi Li Fang Fang. Li, F. Karena Li nama belakangnya, Fang Fang nama depannya disingkat Li F. Larimo J, ini juga namanya J Larimo, jadi Larimo J ya. Kemudian udah, ini kita nggak usah ngetik-ngetik repot-repot lagi, udah dibikinkan oleh Google Scholar, tinggal kita copy aja ya, copy paste udah jadi namanya ini. Nah, untuk ini adalah tulisan di daftar pustaka. Daftar pustaka itu harus secara alphabetical order ya. Jadi di sini nanti nggak boleh langsung daftar pustaka langsung Li. Kalau ada nama belakang misalnya Ahmad, harus urut misalkan ABC gitu. Ahmad L, misalnya Listian Indriani Ahmad saya ya. Terus B, terus C. Nah, ini kan L ya. Jadi nama belakangnya loh yang diurutkan ya. Nah, oke, kita sekarang kembali lagi ke atas. Itu kan tadi Li ya. Kalau begini, ini kan ada 3 penulis. Kalau ada 3 penulis, kita jangan tulis semua kayak gini. Kita copy sampai sini ya. Jangan kita tulis semua nama. Karena terlalu banyak. Ya, jangan seperti ini. Li F, nggak usah. Ini aja si Li aja. Li et al. Atau Li dan kawan-kawan. Ya, kalau tulisannya dengan bahasa Indonesia tentu saja Li dan kawan-kawan. Kalau dengan bahasa Inggris Li et al. Ya. Li dan kawan-kawan 2021. Artinya ini adalah tulisannya Li dan kawan-kawannya Li di tahun 2021. Ya. Baru kemudian nanti kita cari lagi kalimat apa dengan, kalau itu pikiran kita ya nggak usah ada ininya, nggak usah ada apa, nggak usah ada kutipan seperti ini ya. Kalau itu tulisan kita sendiri, pikiran kita sendiri ya. Tapi biasanya kalau karya ilmiah itu adanya di bab hasil yang bukan pikiran orang. Kalau untuk di bab 1, bab 2 itu biasanya, khususnya bab 2 itu hampir 90% adalah kutipan yang kita ambil dari karya orang lain. Nah, begitu caranya ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Nanti misalnya kita mengambil dari tulisan Li lagi, ya nggak apa-apa, tulis lagi di sini apa kata si Li, terus langsung kita tulis begini lagi ya. Tapi untuk di bawahnya cukup 1 yang di sininya. Misalnya Li dikutip 5 kali, ya ininya tetap 1. Nggak usah Li nanti Li lagi, nggak usah. Ya. Tapi kalau di daftar pustakanya tetap dari ini ya Bu ya, semuanya ya? Semua, kalau daftar pustaka itu semua. Dari awal sampai akhir. Bukan berdasarkan kemunculannya. Misalnya, bukan Li saya kutip pertama kali berarti dia di atas. Enggak. Tapi berdasarkan urutan alfabet nama belakangnya. Ya. Supaya adil gitu ya kan. Dan supaya gampang mencarinya. Jadi begitu cara mengutip dan cara penerjemahan. Sekali lagi jangan lupa untuk delete supaya kita dapat hasil penerjemahan yang lebih bisa kita pahami meskipun kita harus mengedit juga ya.